basic gajinya saya kasih tahu aja langsung ya. Ya nggak Biar apa-apa kamu gitu, juga buat tahu motivasi kita gitu. Tahu-tahu. basic gaji. Ini sambil cerita pengalaman aja ya. Boleh. Pertama kali terbang pengalaman di Garuda. Di Garuda. Di Garuda. Tahun berapa? Saya masuk Garuda tahun 2013. 2013, 5 tahun di sana. 2018 kita pindah ke Saudi. Plus minusnya di flight set ini. Di Flightset. Ya. Yang pasti plusnya pertama kita bisa jalan-jalan ya kemana-mana ke keliling dunia Ya, enak. sesuai dengan destinasi dari penerbangan kita. Kalau dulu di Garuda kita itu terbang ke Cina, ke Korea, ke Jepang, kemudian ke Australia, ke Amsterdam, sama ke London. Itu waktu di jalur di Garuda. Cinanya sendiri ada di Beijing sama ada di Shanghai. Jepangnya itu ada di Haneda, ada di Tokyo, ada di satu lagi tuh di Pala. Koreanya kita di Korea Selatannya di Seoul. Di Seoulnya. Bukan Solo kan? Bukan Solo, di Seoul. Australianya 2, ada di Melbourne, ada di Sydney. Di mana di Inggrisnya kita di London. Amsterdamnya kita di Amsterdamnya, di Belanda kita di Amsterdam. Nah kalau di sini di Saudi ini saya mulai 2018 baru perpanjang kontrak 2 tahun kemarin 2020. Lebih banyak destinasinya di sini. Di sini kita ada di Paris, ada di Swiss, kemudian Inggris juga kita ke sana, kemudian kita ada ke Maroko, ke Cinanya kita ada di Guangzhou, terus kita ada ke Amerika. Amerika itu ada di 3 tempat, ada New York, Washington, sama di LA. Berarti direct dari sini Direct Amerika. Direct langsung 13 jam penerbangan. Lama ya? Lama. Terus Ada orang pengganti nggak di situ apa cuma sendiri? sendiri. Jadi gini, di pesawat itu kalau ada kan pesawat tipenya ada macam-macam ya. Ada Airbus. Airbus itu tipenya cuma ada 2 kelas. Kelas bisnis sama kelas ekonomi. Nah, itu chefnya 1 di bisnis kelasnya aja. Nanti ada lagi tipenya tipe Boeing. Tipe Boeing enggak, kita nggak punya 380 soal dia. Tipe Boeing 777 777 itu kita punya 3 kelas. Ada first class, bisnis sama ekonomi. Nah, ini chefnya 2, di first class sama di bisnis. Jadi sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Nggak barengan. Pulang pergi kerjaannya masing-masing. Nggak diborong kerjaannya. Kalau diborong pusing. Pusing diborong nanti. Tapi biasanya kalau salah satu section udah selesai kita bantuin. Biasanya kalau di first class itu kan tamunya jarang makan. Biasanya tamu first class itu terbang buat istirahat karena biasanya mereka perjalanan bisnis. Di sana mereka akan ada meeting atau apa gitu. Biasanya bisa mereka banyaknya tidur. Kalau bisnis kelas pasti makan karena mereka kalangannya orang punya duit, tapi biasanya untuk jalan-jalan, untuk bisnis kelas. Jadi kita save cuma ada di first class sama bisnis. Enak lah. Enak. Contohnya tadi tuh jalan-jalan ya kan. Kedua, tanggung jawab kita, responsibility kita itu pada saat di flight saja. Cuman pas gitu ya. Nanti kita selesai flight, kita turun di negara tujuan, kita akan nginep di hotel berbintang, sudah kita nggak punya beban, istirahat. Besok kita terbang lagi, tanggung jawab di pesawat lagi. Pulang sampai rumah selesai. Beda sama di hotel, mulai preparation, presentasi sampai selesainya kita clear up. Ribet. Pesawat nggak ada. Di darat mah ribet. Ribet.
Ya, tapi itulah pekerjaan kita Ya. kan, wali darat. Nah di sini keuntungannya lagi adalah karena kita terbangnya, orang bilang high risk ya pekerjaannya di pesawat di udara gitu. Padahal semua pekerjaan Berarti resikonya sama. Tetap masih ada kayak pendidikan apa ya, knowledge tentang flight safety juga kan? Ada basic knowledge buat menjadi seorang Iya. apa namanya kru. Kalau ada darurat Ya, gitu. itu kita ada. Oleh karena itu in-flight safe di Saudi ya, atau safe on board namanya di Garuda, itu kita basic knowledge-nya basic knowledge kru. Iya. Ada mengenai safety, ada security, ada service gitu. Jadi ini nggak boleh lepas tiga ini, safety, security, service. Nah, itulah makanya kenapa kita juga punya license sebagai seorang kru. Kita juga bisa pegang pintu, kita juga bisa operasikan pintu. Iya. Intinya di situ. Dan kita duduk juga di jump seat, bukan duduk di kursi penumpang, kita duduk di jump seat gitu. Tipsnya apa nih buat kita yang mau ikutan? Tipsnya adalah pertama berserah diri dulu Oh iya. sama Allah. Kalau emang rezekinya ke Berusaha sana, juga ya. ya kita pasti akan ke sana. Yang kedua, silaturahmi seperti ini, bertanya, Iya. kemudian cari informasi. Yang ketiga, persiapin diri. Kenapa? Karena yang lebih ditonjolkan di sini adalah media komunikasi Iya. sebagai seorang kru gitu loh, ke penumpang dan ke temen. Kalau di dapur kan kita komunikasi sesama chef ya begitu aja kan. Iya. Tiap Potong- hari gitu-gitu potong aja. ini, goreng ini, masak ini, selesai. Saya kalau di sini lebih kepada komunikasi yang aktif bersama kawan dan penumpang. Itu. Kalau kita bicara komunikasi berarti kita bicara bahasa global, yaitu bahasa Inggris. Nah, bahasa Maksudnya Inggris ada pengalaman lebih luas lah ya di sini. pengalaman lebih luas dan kita keliling dunia sih. Ya, bisa Gitu. mengenali negara-negara orang, Betul. bukan cuma masak. Dan satu lagi keuntungan adalah ketika kita kenal semua negara, kita makin cinta sama Indonesia. Iya, betul. Makin cinta sama Indonesia. Makanan Indonesia Wah, nomor satu. Kamu pergi ke Amerika, pergi ke Swiss yang katanya negaranya bagus, no way. Lebih bagus Indonesia. Itu. Orang di sini aja tetap kita masih nyambel ya. Iya. Tetap wajib itu. Terus keuntungannya lagi yang berikutnya adalah dari nilai finansial. Iya. Apa yang kita dapat gitu loh. Itu tadi kaitannya orang bilang ini pekerjaan yang high risk, risiko tinggi karena kita di pesawat. Yang kedua, kita high risknya adalah melayani tamu-tamu yang tidak bayar murah di pesawat, bayarnya Iya, mahal. betul. Berarti mereka punya ekspektasi tinggi terhadap kita. Oleh karena itu kita Lebih juga dari hotel dibayarnya ya. lebih. Iya. Oleh karena itu kita dibayar juga lebih. Gitu. Dan keuntungan juga di Influencer Saudi ini kita bisa pulang ke Indonesia sebulan sekali. Bulan ya. Setiap bulan kita bisa pulang. Kita dapat tiket gratis itu 7 kali. Bisa ngecas tuh. Bisa ngecas HP. Iya, HP. Kalau kita ngecasnya beda. Iya, beda kita Yang mah single udah. HP. Itu keuntungan-keuntungannya. Iya. Ya pekerjaan ada untung, ada nilai plus, ada Iya. minus ya. Minusnya itu sebetulnya lawan kita cuma satu di pesawat itu, ngantuk. Iya, mesti. Ngantuk. Lawan kita Dan itu dua. AC apa? Karena di pesawat kan gini ya. Pertama, oksigen yang ada di pesawat itu oksigen Semakin buatan. berkurang. Oksigen buatan, bukan oksigen bebas. Jadi buatan yang ada di kapsul pesawat itu oksigen buatan. Sekian ratus orang berebut oksigen di situ. Jadi nggak usah kerja, diem aja kita lemes di pesawat. Iya. Apalagi kita kerja. Nah, kalau kita oksigen kurang kan efeknya ngantuk. AC juga sangat dingin. AC kan? juga dingin. Gitu. Jadi itu tambah tuh. Udah oksigennya juga terbatas, dingin, ya kan, lemes, udah deh itu ngantuknya tuh lawan utama, paling utama tuh ngantuk. Makanya kenapa kru atau influencer ini kita harus bisa ngatur waktu. Kalau pulang istirahat ya istirahat, paling enggak 8 jam terpenuhi istirahatnya.
pernah insomnia juga nggak? Kayak Alhamdulillah. pramugari. Jet lag maksudnya? Iya. Jet Kadang lag. kita pulang pun nggak bisa langsung istirahat. Hmm. Kadang besoknya pagi langsung Ya. terbang lagi. Sebetulnya itu kaitannya sama mindset sih, Hmm. otak kita ya. Kalau kita bilang, aduh entar gua jet lag nih, atau aduh entar gua insomnia nih gak bisa tidur, ya itu kan terjadi. Iya, udah. Bilang dulu. Kita bilang dulu, brainwash dulu. Berarti otak otaknya sendiri. langsung mengingatkan. Iya. Kita gampang kok tidur, kita mudah kok buat bangun, mudah buat tidur. Akan mudah. Iya. Biasanya orang kebanyakan yang insomnia atau jet lag, orang Thailand bilang jet lag ya. Kita terbang ke Amerika, perbedaan waktu dengan sini kan itu ada 4 jam. Di sana udah mulai malam, di sini masih sore. Kita nggak bisa tidur. Apalagi sama Indonesia, 12 jam beda waktunya. Iya. Di sana malam, Indonesia siang. Kita belum bisa tidur nih, tapi di sana tengah malam. Nggak. Kru harus bisa brainwash Iya. otaknya sendiri. Refresh. Kalau enggak, kamu akan keteteran, nggak bisa istirahat. Kalau saya sih waktu itu bilang, sampai hotel datang, blok tidur. Kalaupun mau jalan, istirahat dulu, paling nggak sejam 2 jam. Karena kebanyakan yang exciting kan baru terbang, Iya. wah, Jalan-jalan. jalan yuk dia sama temennya, jalan yuk ke sana ke Menara Eiffel. Wah yuk. Padahal belum istirahat. Judul-judulnya nanti sakit. Iya. Ya karena kebanyakan kru itu kan yang ngeluh paling ya itu insomnia. Insomnia karena mereka sendiri yang buat nggak bisa tidur. Karena karena ini mereka ya, itu sendiri. mindset itu sendiri. banyak jalan kayak hotel juga mainan HP kan. Gitu ya. Saya punya habit ketika terbang sampai ke hotel tempat tujuan, saya nggak akan nyalakan HP dulu. Iya. Nah, nggak bakal nyalain HP, dan saya udah kasih tau orang rumah. Kalau saya terbang ke Amerika 15 jam saya dari pesawat sampai di hotel tujuan sekitar sejaman, 16 jam, jangan harap saya buka HP. Setelah 20 jam saya terbang dari sini, baru saya akan buka HP. Kenapa? Saya istirahat dulu. Istirahat. Udah pegang HP, wah udah nggak bakal istirahat. Iya. Belum lagi yang exciting, temen nanya, oh kamu di Amerika kayak gini. Nah, laut. Nah, itu pasti ya Laut itu. Nah, itu. Kita dulu nggak ada yang ngingetin, di Garuda dulu begitu. Saya ke mana, ke Korea, datang teman-teman ngajak, mas ke sana, ada makanan Korea enak di sana, di pasar Myeongdong sana enak loh. Udah ikut. Pulang dari sana sampai hotel sakit saya. Besoknya saya terbang nggak bisa operasional, duduk aja karena muter kepala. Kenapa? Ini nggak bisa diri. Nggak bisa ya? istirahat. Masalahnya ketika habis dari pasar itu capek kan, nggak bisa istirahat, nggak bisa tidur. Saya coba mandi, malah parah. Iya. Habis Bisa. capek mandi, habis mandi seger, tiba-tiba apa namanya bisa tidur tuh habis mandi, bangun tidur saya nggak bisa bangun, badannya nggak nolak, udah capek karena air kan, ditidurin bangun malah nggak bisa bangun. Jadi hati-hati di situ. Lagi yang baru pertama terbang nanti, wah Iya. excited Mudah-mudahan kan? ya kita excited. Sangat Amin, excited. amin. Coba dulu lah ya. Iya dong. Coba, gagal coba lagi. Namanya kalau kamu belum waktunya kan, Iya. siapa tahu itu ujian buat kalian kan. Oh, 2 bulan 3 bulan ke depan mau coba lagi, silakan. Yang pertama itu, yang pasti berdoa, berserah diri dulu. Kedua, ada kesempatan atau cari informasi. Ketiga, persiapin diri. Ambil kesempatan. Nggak Saya- ada datang 2 kali ya. Saya selalu bilang sama teman-teman ya, terutama maaf junior saya selalu bilang, kalau mereka tanya, Chef ada nggak kesempatan? Kamu gak usah takut kesempatan pasti datang. Pertanyaannya ke diri kamu sendiri. Mau enggaknya? Ketika kesempatan datang, kalian siap nggak? Kebanyakan kan orang, kok sekarang sih baru datang? Loh, jangan nyalain kesempatannya. Kesempatan pasti datang. Kamunya siap nggak gitu? Ambil enggaknya? Ambil nggak gitu loh. Ambil sih mungkin orang ambil ya, Chris. Cuman siap nggak kamu untuk itu? Karena kalau kamu udah siap, apapun yang terjadi, kamu pasti akan tetap ambil kesempatan itu. Kalau memang itu rezeki kamu. Tapi kalau kamu nggak siap, entah tadi kan aku bilang siapin segi bahasa Inggrisnya, kamu perdalam. Masalah kontrak kamu dengan pekerjaan yang lama bagaimana? Nanti ketika pulang, berarti kan kamu ongkos sendiri, kamu udah siapin nggak Tiket belum? sendiri. Gitu loh. Hal-hal yang kayak gitu kan mesti disiapin. Gitu. Itu namanya siap. Tapi kalau mau ambil apa enggak, kamu pasti mau ambil dong kalau ada kesempatan. Iya. Pasti.
Tapi ketika mau jalan, aduh gue nggak punya duit buat pulang. Aduh kontrak gue masih lama, gue belum persiapin, gitu loh. Hal-hal kayak gitu yang akhirnya nanti bikin stuck. Padahal mungkin itu satu-satunya kesempatan. Iya, dan mungkin 2-3 langkah lagi kamu akan dapat itu. Tapi karena ini nggak kamu siapin, yang seharusnya bisa kamu siapin, akhirnya kesempatannya lepas gitu. Yang kayak gitu-gitu kan kadang orang kalau nggak dikasih tahu sama orang lain anggap enteng ya. Iya. Cuek aja lah. Kayak Rizky mungkin pas, waduh Januari ada nih. Setiap kantong, aduh kemana gue beli tanah, kemana gue beli mobil, nah, kayak gitu-gitu kan. Iya. Tapi kalau udah dikasih tau nih dari jauh-jauh sekarang kan, kamu udah persiapan. Oke lah, ntar lah. Buat beli sawah, beli mobil, ntar lah setelah lewat Januari, Februari, siapa tahu ada pembukaan. Tahan dulu nih duitnya gitu. Jadi jangan antara ada di rumah, ntar gue bisa jual, jangan gitu. Ada rezeki simpan dulu. Rezeki simpan dulu. Kenapa? Kan kamu ada tujuan. Kalau kamu udah dapat sini, 2 bulan gaji sini, ke laut gaji kamu di Sama tetangga diborong. tetangga diborong. Asal jangan istri tetangga Iya, diborong ya. iya. Anak gadis Jangan tetangga cuma diborong satu. boleh. Boleh tuh. Boleh, asisten tetangga nggak boleh. Iya. Satu aja. Satu aja susah ya, Chris. Belum buntutnya. Ya. Mohon maaf lah. Gitu. Saya di sini angkatan pertama influencer. Dari Indo. Iya. Semua enggak ada di sini juga, kita Di angkatan sini. pertama. Iya. Kita ada pertama itu ada 9 orang. 9 orang. 2 Saudi, 7 dari Indonesia. 1 orang di luar dari ex Garuda, yang 6 orang ex Garuda semua. Yang lain berarti fresh graduate apa? Banyak yang fresh graduate. Oh, gitu. Banyak yang cuma posisinya hobi. Ada. Jadi kalau awal dulu iya mereka kayak kamu lihat juga di pengumumannya minimal di Indonesia kan. Nah, iya, Itu. formalitasnya. Awal malah CDP. Awal CDP. Oh, Pas kita ngobrol-ngobrol, baru komi, cuman kita kan nggak ini ya, kita satu inian ya, satu alma mater lah ya, Iya, kuliner kita iya. nggak bisa ngerendahin orang dong. Cuma pas kita dengar, oh pengalaman baru komi, oke lah berarti rezeki dia. Gitu. Tapi masuk ya. Sekarang terus, Yang penting mau. yang penting mau usaha. Mau usaha. Itu yang jadi Nggak motivasi kaya. kita itu kalau itu gambaran. Buat matain keraguan apa sih? Buat matain keraguan itu ya, itu tadi informasi kamu udah dapat. Iya. Iya. Apa yang harus kamu persiapin juga udah aku kasih tahu. Ya ada interview, ya kamu aku kasih tahu lagi nanti. Aku kasih tahu nanti, jangan sekarang. Iya. Jangan lupa. Apa yang mau ditanyakan nanti aku kasih tahu. Jadi even mohon maaf bahasa Inggris kamu setengah-setengah, tapi ketika ditanyakan jawab. Iya. Iya betul. Yang penting kan itu. Ya kayak kemarin pas interview di restoran juga di sini kan, saya awalnya juga ragu, kayak bahasa Inggris juga udah lupa, tapi ya sambil baca-baca dulu kan, tapi alhamdulillah bisa jawab semua pas ditanya itu. Kuncinya itu jawab pas di interview. Itulah. Tuh. Bisa berhasil lagi, rasanya gimana? Bismillah aja, kalau mau ada kesempatan dicoba. Cuma jangan lupa yang namanya silaturahmi gini itu pasti buka jalan rezeki. Gitu loh. Jadi janganlah buat silaturahmi. Iya, kita mah nggak biasa suka main. Ya itulah. Kalau info lowongan pekerjaannya sih, kalau inflate set, kalau kita belum kenal orang krunya gimana itu? Lewatnya biasa. Kemarin sih mereka memang nggak info secara umum ya. Jadi di Saudi itu nunjuk satu agent di Indonesia. Nah kebetulan agent itu kenal sama kita, gitu, kenal sama kita suksesan di Garuda. Jadi mereka cuma tanya kita punya teman-teman nggak, udah juga. Oh, dibagi lagi. Jadi nggak secara umum mereka bukanya kemarin itu. Tapi nggak tahu kalau sekarang ya. Biasanya lihat di mana? Ya 18 kayak. Ini harus lewat agen gitu ya kalau misalkan. Iya, lewat agen.
teman nggak usah khawatir, semuanya free, nggak ada bayar. Ya mungkin kalau kamu dari Tegal ya bayar minyak sendiri. Iya, di ininya Jakarta. Di Jakartanya, tapi kalau misalkan ini nggak ada bayar. Kemarin Kalau tuh agennya gimana? Nggak bayar agennya. Kalau kita kan yang di darat ini kan tetap bayar kan? nggak ada bayar, Oh, nggak ada bayar sepeser pun kamu nggak bayar. Kalau bayar bilang aku, telepon dari sini agennya. Mereka dibayar besar loh sama Saudi. Nah, sekarang chef itu di Indonesia itu kalau nggak Per salah person berarti. per orang 80 atau 90 orang. Kalian Lumayan. 5.000. Kali ini. Iya. Kalau teman-teman kita yang di sini kan yang lewat agen itu bayar tetap bayar agen juga. Agen juga dapat dari perusahaan juga. Ya itulah, berarti kan culas Iya. agennya. Kayak calo ya. Kalau ini nggak Kalau bisa, di kalau ini inflate nggak berani agennya, karena udah dibayar besar sama Saudi. Mereka nggak boleh minta lagi. Kalau minta putus, kayak cari agen lain Saudi. Ya, kita di sini juga bisa ngomong. Kita influencer di sini punya kekuatan. Agen takut sama kita. Karena Kita ngomong, putus kontrak dia. Iya. Karena agen ini mereka udah lama kerjasama sama Saudi dan yang masuk lewat dia tuh nggak bayar karena Saudi bayar dia buat ngambil pramugari Indonesia kan banyak di sini. Iya. Itu lewat agen ini juga. Berarti sama yang buat kru kayak pilot bisa juga nggak sih? Kalau pilot kayaknya sendiri dia nggak pakai Oh. agen. Ya saya sih seneng sih kalian main ke sini ngobrol kan istilahnya informasi disimpan juga buat apa ya? iya. Wah, mending kita bagi-bagi, siapa tahu rezeki kalian, rezeki teman-teman yang lain gitu. Suruh main di sini teman-teman yang lain. Nah, Rizky ada barengan, ajak main sini, kamu yang lain ajak. Kalau saya pas di rumah sih saya pasti Ini kontak dulu kan. iya kabarin dulu. Takutnya yang ada di sini ada pulang dulu. Ya, kalau lagi nggak terbang, lagi santai. Iya. Sama kamu Mas. Dan aku sih nggak kemana-mana, pasti di Jeddah doang. Iya. Nggak bakal pindahin ke Riyadh. Di Nggak Riyadh kita rolling ya? nggak rolling. Di Riyadh juga kita punya teman-teman base Riyadh. Oh gitu. Ada. Nggak semuanya di sini. Ada 2 base di Jeddah sama di Riyadh. Oh. Kalau kita sebenarnya sih capek di rollingnya itu kadang Jumping baru kan. baru berapa bulan di sini udah pindah lagi Oh, ke Sekarang sana. dia udah buka pindah baru kota. kan. Iya, Setelah pindah buka baru kita distrik atau Karena mereka lagi buka restorannya. iya. Kadang kan yang udah lama ditempatin yang sana buat opening baru. Kalau kita juga capek juga sih. Cuma capek liatin FB. Wah kerja di mana? Capeknya nggak makan mikir itu mah. Teman-teman TKI, oh masa enaknya kerja gini ya? Judulnya ngapain ini? Nggak kita dikerjain ya. Kerja. Gitu. Ya insya Allah sih kerjanya sih enak. Bukan ya kita kan santai bukan kita yang minta ya. Cuman memang Iya. waktunya Udah gitu kan. iya udah gini. Gitu loh. Sering kumpul-kumpul sama teman-teman juga gitu. Oh kalau nggak lockdown mas saya sering undang pramugari ke sini makan bareng. Biasa gitu kalau saya. Ada temen di Indonesia atau Apa? yang Arabik? Enggak orang-orang Indonesia aja sih saya undangnya. Kalau dari Saudi kan banyak orang Indonesia juga. Dan teman-teman saya juga saya undang ke sini makan bareng. Tapi udah dikasih gambaran gitu udah seneng gitu, apalagi udah ibaratnya kecapean gitu loh. tinggal berdoa. Iya, udah dikasih Ya gambaran. Allah kalau emang ini rezekiku dekatkan kan gitu. Iya. Kalau emang belum rezeki gimana caranya biar ini jadi rezekiku kan gitu. Kejar. Kejar. Banyakin sedekah ke orang. Biar ada Sekarang rezeki belum dapat tahun depan. Iya. Kalau saya tadi kasih gambaran ke Krisna itu, bahwa tiap bulan dia akan ngambil pulau-pulau terus kemudian pada waktu Krisna selesai kontrak, Krisna nggak kedapatan, itu kan realnya. Iya. Kita kan nggak Nggak tahu, tahu ke depannya. gimana gitu. Karena ini aja mereka Amsterdam ini baru buka, nanti Manila mereka mau buka, kan makin banyak destinasi makin banyak dibutuhin. Indonesia mereka belum buka karena kita belum banyak. Indonesia sehari kan bisa 5 flight. Iya. Indonesia paling banyak. Riyadh 1, Madinah 1, Jeddah 3. Flight ke Indonesia setiap harinya loh. Oh banyak ya. Banyak di Indonesia itu. Kalau mereka mau buka, mereka mesti nyiapin Iya. save 1 penerbangan ke Indonesia PP itu mesti 2
2 10 berarti. Buat Indonesia doang. Sehari 10 Sehari. chef. Kan mereka harus istirahat 2 hari. Berarti pulang pergi harus 20 chef. Berarti Itu pulang penerbangan pergi tiap hari? istirahat. Tiap hari penerbangan. Iya, Hari. Indonesia penerbangan tiap hari itu ada 5 flight. Cuman berarti pulang pergi istirahat 2 hari gitu. Enggak, pergi di Indonesia istirahat di Indonesia 2 hari. Oh gitu. Itu pulang ke sini istirahat lagi di sini. Berarti banyak banget butuh ya kalau misalnya. Banyak loh, Indonesia Sekali makanya belum pulang 2 dibuka. hari. Kalau nggak sehari 2 hari karena Indonesia kan 9 jam ya, 9 Iya. sampai Iya, 10 iya. jam. Penerbangan long flight itu kalau ini Indonesia dibilangnya medium flight. Oh, Bisa sehari, bisa 2 hari, tergantung. Gitu. Sehari aja udah untung. Ke Amerika ya. Amerika bisa, itu ya. kalau ke LA 2 hari. LA karena 13 jam. Enggak transit. Itu nggak transit? 13 jam, LA 16 jam. Enggak transit itu. Enggak. New York, Istirahat Washington di atas. 13 jam kita. Istirahat di pesawat biasanya kita 4 sampai 5 jam. Itu baru gantian. Oh, Enak sih. Ya, long flight itu butuh 2 per ini per Enggak, kelas. satu. Cuma kita dapat istirahat Oh, karena kan iya. tamu juga tidur. Iya. Oh, pas tamu tidur kita istirahat juga. Kita istirahat. ada. Kan chefnya ada 2. Oh, chefnya dulu. Nanti kalau kita istirahat, misalnya kita di first class nih, Ah. ada chef di business class, kita istirahat duluan. Nah, yang business chef itu pegang duluan Yang ke pegang dapur. itu. Gitu. Tapi cincai lah. Iya. Di restoran Sama kamu pegang sih. buat berapa orang? Iya, makanya Kamu itu. berapa orang kan satu bisnisnya. Nanti mungkin yang agak sulit nanti kamu mungkin tahu ya. Yang agak sulit nanti ngapalin tempat penyimpanan. Iya. Drawer ada di mana, troli simpan makanannya di mana, katalogus di mana, plate-nya di mana itu. Tapi setelah sebulan lah, Iya, itu 3-4 kan kali awal-awal terbang, pasti iya, kayak apa? Kalau saya dulu Training tetap ya, chef? Hmm? Training tetap ya? training ground ada dulu. dong, ground Iya. training pasti ada. Kamu 2 bulan ground 2 training. bulan. Nggak usah takut. Iya. Cuman kan di ground training itu teman-teman yang belum pernah terbang itu mereka kebingungan biasanya. Oh ya tempatnya di sini. Nah, itu. Saya kasih gambar, kalau saya gambarin. Tapi kan dikasih tahu juga. Nggak usah takut. Teman-teman yang dulu yang belum pernah terbang, Hmm. saya nggak tahu kalau teman yang lain ngasih tahunya gimana. Mereka sukanya kesini. Mas, gimana sih mas tempatnya gini? Udah saya gambarin. Ini ada tower 1, 2, 3, 4 sampai 6. Bawahnya 1, 2, 3 sampai 6. Sampai panelnya juga saya gambarin. Ini nanti ada panel. Jadi gampang. Nanti ini tempat tisu di sini, ini tempat monouse gelas. Ini tempatnya kacang-kacangan, ini tempatnya coklat, ini tempatnya. Jadi oh iya, Mbak, saya bilang sampai kamu hafal bawa nih petanya. Gitu. Betul. Gampang kalau itu sih. Ya sama lah kayak di tempat Sama. kerja lah, Aja sama. sih. Di sini Intinya juga kita intinya di bawah sama di Malah atas lebih doang. enak di pesawat sebetulnya. Tempatnya cuma di depan kamu sama di belakang kamu. Oh. iya, Kan soalnya tempatnya kecil. cuman segini kan. Sama paling nyenggol pantatnya pramugari. Di Plusnya itu plusnya. Pramugari bukan nggak sengaja. Mereka minta disenggol. Sama Iya. ada. Kalau di kitchen kan tempatnya luas. Iya. Nanti ke sana, ke dry store segala macam. Kalau ini enggak, di situ aja segini paling gedenya. Di situ aja kamu cari. Pasti ada. Cuman kan kalau belum hafal, nah bedanya di pesawat itu kamu bekerja dengan waktu. Karena kamu nggak bisa lama-lama. Kamu harus cepat. Makanya salah satu untuk motong waktu adalah kamu hafal tempat itu Iya. di mana. Iya. Gitu. Tapi kalau nggak hafal, wah buang waktu itu bisa 10-15 menit sendiri nyari satu item. Anjir nggak ada, anjir di mana nih, di mana nih? Gitu. Nah, itu sekali terbang itu bisa melayani berapa First porsi class cuma gitu? 12 orang. First class 12. Ini kita cerita pesawat Boeing. Ah. Nah, ada first class, ada bisnis. Kalau di Boeing first classnya 12 orang, di bisnis classnya 36. Kalau Airbus sama 38 malah. Antara 38 udah gitu doang. Bisnis kelasnya. Berarti 2 orang kan di situ. Chefnya apa satu? Yang mana? Satu pesawat. Kalau Boeing, Boeing, Boeing. chefnya 2, Oh. first class sama bisnis. Iya. Kalau Airbus, chefnya Cuma 1. bisnis aja. Kan nggak ada first class. Iya. Gitu. Jadi tugasnya sendiri-sendirian. Sendiri-sendiri.
paling banyak 36 orang. Iya. Bisa Berarti lah. 2 orang itu pantry-nya 1 atau 2? Dua. Pantry-nya di tengah sama depan. Itu sistemnya gimana sih? Ala carte apa gimana? Apa kita Enggak, first course gitu? Ya Sampai kita sistemnya sebetulnya set menu. Oh, set menu. Set menu tapi by request. by request kita punya menu. Hmm. Jadi misalnya appetizer-nya ada apa aja, supnya ada apa, main course-nya apa, dessert-nya apa. Mereka pilih. Dari appetizer sampai dessert. Iya. Cuman gitu. Tapi makanannya nggak di situ doang. Iya. Cuma kita mau mancing. Tiap hari juga gitu aja. Iya. 3 bulan menunya sama gitu aja. Nanti habis 3 bulan rotasi menu, keluar lagi gitu aja sama 3 bulan. Enak lah. Emang di dapur. Panasin doang. Kita mau lagi dikerjain. Keluar menu baru, keluar menu. Di pesawat nggak bisa sembarangan keluar. Iya. Menu baru nggak bisa. Karena ya kita mau cari kemana kalau misalkan barang itu nggak ke bawah. Cateringnya lupa atau cateringnya belum terinformasi, menunya baru tiba-tiba menunya beda sama yang ada di situ, mau kemana? Sama bukunya bingung. Itu. Yang ditawarin nggak ada. Banyak lah keuntungannya. Cuma ya itu mungkin kami yang pertama-tama memang pengalamannya udah banyak gitu ya, udah pernah jadi eksekutif chef, kemarin minimal CTP, iya kita banyak banget siap kamunya. Harus siap. Siap, apalagi kayak Krisna buat keluarga, siap harus siap. Ya saya tahu juga dari Krisna kan, mindset karena Krisna kan udah Sedikit banyak aku ngomong, dia ngerti. Iya. Oh ini ada tempat drawer di mana, dia ngerti. Cuman memang nanti Krisna juga mesti ngapalin kalau memang insya Allah masuk. Iya. Ngapalin. Pasti sih. Oh tempatnya kurma di sini, oh tempatnya Monayus di sini gitu. Nggak bisa, beda dengan seorang pramugara sama chef beda. Oh makanan salmonnya ada di sini, oh manasin salmon mesti sekian menit. Paling kamu ngapalin waktu doang di oven. Apa mindset kamu berubah, yang tadinya kamu masak pakai wok, pakai kompor, mindsetnya berubah. Tinggal Kamu manasin. masak pakai oven, jadi istilahnya cuma manasin aja. Gitu. Kalau di kapal cuman kompor listrik. Nah nanti yang ada nilai tambah di kamu adalah yang membedakan dengan teman-teman yang asal-asalan. Artinya asal-asalan gini ya, mereka pekerja pokoknya beres ya, tapi nggak penting kualitas. Bedanya gini, kita ada side dish sayuran misalkan yang hijau-hijau kayak ada asparagus, kemudian kita ada paprika juga. Nah itu kan nanti side dish itu karena tempat terbatas, mereka biasa dicampur ya Chris ya, dicampur dengan makanan utama, dengan main dishnya. Nah yang menentukan kualitas kamu nanti adalah apakah kamu satu itu kamu panasin bareng, apa mau kamu spend waktu sedikit buat misahin dulu tuh side dish-nya. Kenapa? Ketika kamu panasin bareng, kan waktunya kan lama nih main dish. Iya, beda. Beda kan? Side dish-nya nih lonyot kan, dirayu. Jadi coklat. Coklat asparagusnya. Kebanyakan teman-teman kayak gitu. Saya bilang jangan kayak gitu. Ambil aja dulu asparagusnya, pisahin ke dalam satu tempat. Semua side dish yang pakai asparagus pindahin satu tempat. Ya panasin cuma Ini berapa panasin, menit gitu. Iya, kalau perlu cuma kucurin air panas. Asparagusnya. Jadi warnanya masih hijau. Fresh. Gitu. Fresh. Paprikanya juga masih krenyes nggak layu gitu kan. Kebanyakan enggak, kebanyakan karena memang kita kejar-kejaran sama waktu, tapi bukan berarti kualitasnya kita nggak jaga gitu loh. Pisahin aja saya desain kira-kira kalau dipanasin nih saya desain bakalan jadi berubah jelek nih gitu loh, kualitasnya bakalan nggak bagus, pisahin aja. Sebentar kok, nggak ada 1 menit, celok pindahin, panasin medis. Kebanyakan teman-teman nggak peduli yang kayak gitu. Akhirnya GD kita kan atau supervisor kita jadinya banding-bandingin gitu loh. Chef, kok lo begini, temen lo nggak begini gitu loh. Kita cuma bisa bilang beda chef, beda cara. Nggak beda quality juga. Enggak, kita nggak bisa bilang beda quality. Quality sama ya. Karena dari kita, catering. Kalau kita bilang quality nanti jelekin temen. Oh iya. Kita cuma bisa bilang beda chef, beda cara. Gitu. Mungkin cara dia seperti itu. Gitu. Akhirnya kasih tahu dong teman-teman lo bisa bikin side dish-nya masih segar, kok temen lo nggak bisa. Oke nanti saya kasih tahu. Tapi yang pasti beda chef, beda cara. Gitu. Jangan jatuhin temen. Tetap kita jaga alma mater kita sebagai chef. Gitu.
Kan mereka bukan chef. Kita jaga alma mater kita sebagai chef. Kalau memang ada kekeliruan dari teman, kita kasih tahu. Udah dikasih tahu nggak mau jalanin juga, mah enggak, terserah. Nah, gitu. Bodoh Warika. Iya. Kayak gini, saya kasih tahu informasi, kamu mau ambil apa enggak terserah kalian. Iya. Kalian nggak main, saya nggak akan ngomong. Iya, Kalian nggak betul. silaturahmi, kalian nggak akan tahu informasi. Kalau nggak diminta kan ibaratnya. Ya sebetulnya kalau misalnya ngobrol-ngobrol biasa aja, saya akan kasih tahu. Teman Iya. dan temannya silaturahminya itu. Betul. Nggak diminta juga, saya akan ngobrol kok kayak gini. Masalah basic gajinya, saya kasih tahu aja langsung ya. Ya nggak Biar apa-apa, kamu itu juga buat tahu. motivasi kita gitu. Tahu-tahu. Basic gaji kita 6.325. Basic. Iya, 2 kali kita lah. 2 Plus. kali kita. Plus kita dapat uang akomodasi 2.500. Plus dapat uang transformasi 600. Total kita dapat sebulan 9.500. Itu gaji dan tunjangan. Belum jam Nanti terbang. uang terbang kita dapat kalau kita terbang rata-rata sebulan kita terbang 70 sampai 80 jam. Itu kita dapat sekitar hampir sama dengan basic kita. Sekitar 9.000 sampai 10.000 Itu uang terbang. uang terbangnya. Jadi total kita average setiap bulan dapat 18. Kalau lebih dari 80 itu bisa 20, 21. Ngeces ora kowe. Setahun sini mungkin. Nah, Kita setahun aja nggak tahu. apalagi single. 2 tahun kontrak udah. Iya. Punya usaha di rumah kamu. Sawah bereta-eta udah. Amin. Jangan ngiler. Katanya biar motivasi. Iya, betul. Itu motivasi. Motivasi. Ya kita kan cari duit kerja Iya. itu. Sekarang mah posisi nomor berapa lah? Udah nggak butuh banget Kamu lah. jadi eksekutif chef. Kamu kerja 2 tahun bikin restoran sendiri, kamu jadi eksekutif chef. Iya, betul. Kan gitu. Hmm. Mindsetnya kita rubah. Jangan Kita usaha kerja sama sendiri, orang. dipimpin sendiri Iya. gitu. Gak usah kerja sama orang, bikin usaha sendiri. Kayak aku sekarang istri menjalankan frozen food di rumah. Kalau memang aku udah capek di sini, aku pulang. Gitu. Jadi mindsetnya udah harus berubah. Iya. Jangan kerja sama orang. Iya. Bikin supaya orang kerja sama kita. Betul. Apalagi kamu dari Tegal, bikin usaha warteg. Oh iya. Di Wonosobo warteg belum ada. Tapi warteg yang benar-benar enak makanannya ya, bukan yang pakai ada yang digantung-gantung. Gantung-gantung. Usut gitu mah. Karena kalau yang real enak bener enak ketahuan. Orang datang ke situ juga keluar dari situ mukanya berseri.